Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Atika Murabida, NIM 221104040031. Di sini saya mengerjakan tugas dari Pak Purbo, yakni UTS dengan mata kuliah arkeologi. Di sini saya menjelaskan apa itu definisi arkeologi yang terdapat pada bab 1 buku diktat halaman 1 dan tujuan arkeologi serta konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Untuk yang pertama yakni pengertian apa itu arkeologi. Pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeologi. Arsio berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari perkataan mendasar dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurbatalaan. Penelusuran kelangkaan suatu masyarakat, arkeologi menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian. Maka, arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian yang sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kegiatan yang paling penting dari pengertian arkeologi adalah suatu ilmu yang dimana di dalamnya terdapat proses ekskavasi, yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lampau. Dalam kesimpulan ini, seorang arkeolog yang bernama Stuart Piggott, sebagaimana dikutip oleh Ika Tendrasasmita, menyatakan bahwa arkeologi as history, yakni arkeologi sebagai sejarah. Secara umum, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu melalui peninggalnya. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah atau masa sebelum mengenal tulisan, maupun pada masa sejarah setelah adanya bukti tertulis. Perlunya penggabungan ilmu arkeologi dengan ilmu sejarah bertujuan untuk memperkaya gambaran tentang aktivitas kehidupan manusia di masa lampau. Hal ini tentu saja berkaitan dengan upaya mengungkap masa lalu umat manusia dengan bertumpu kepada peninggalan berupa benda. Selain pengertian di atas, seperti yang dikemukakan oleh Daniel pada tahun 1976, arkeologi adalah to-word history from surviving material search. Sedang Tyler pada tahun 1971 mengungkapkan bahwa arkeologi is neither history or anthropology. As an autonomous discipline, it consists of methods and a set of specialist techniques for gathering or production of cultural information. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa arkeologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus bertujuan untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sumber informasi. Untuk pembahasan yang kedua, yakni apa itu tujuan arkeologi. Berangkat dari pengertian yang di atas yang telah saya sampaikan, maka objek penelitian arkeologi adalah sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan, fitur yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan, sedang ekofak yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjut, artefak diklasifikasikan
dalam 3 hal. Yang pertama, ekoteknofag, yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, yakni sosiofag, yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, yakni ideofag, yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Secara sederhana, pelaksanaan penelitian arkeologi diawali pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik khusus, yaitu dapat dengan melakukan survei maupun teknik yang lebih mendalam, yaitu ekskavasi atau penggalian. Data yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya. Berkaitan dengan teknik pengelolaan atau perolehan data melalui penggalian ikut mengemukakan bahwa seorang arkeolog. Selain itu, adalah arkeologi terbuka telah menganggap bahwa tinggalan arkeologi senantiasa mengandung bias dan tidak mungkin dapat dijelaskan secara objektif karena tergantung sekali pada siapa, mengapa, dan untuk apa sesuatu dijelaskan. Kemudian, arkeologi kontekstual interpretatif yang memandang bahwa tinggalan arkeologi hanya memiliki arti apabila dilihat dari konteksnya, serta arkeologi prosesual kognitif yang melihat bahwa kognisi yang ada pada diri manusia amat berperan dalam proses perubahan budaya. Kesimpulannya yakni apa hakikatnya kerja arkeologi? Tanudirjo tahun 2004 mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir M.B. Skipper tahun 1976 sampai 1985 tentang proses bagaimana terjadinya transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks. Pertama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Dalam konteks ini sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumber daya budaya sudah tidak digunakan lagi sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Dengan demikian, untuk dapat mengungkap makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini, harus memahami konteks sistemnya. Kurang lebih begitu yang dapat saya paparkan mengenai apa itu pengertian arkeologi serta tujuan arkeologi, dan yang terakhir konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.